Salam pemirsa, mari bersama mata ketiga kita telusuri misteri dunia yang belum terungkap. Hari ini kita akan bercerita lagi, tetapi topik utama dari cerita ini tidak sama seperti biasanya, yaitu rumah biru kita yang indah, bumi. 1 miliar tahun sejarah bumi yang hilang. Para ilmuwan umumnya sependapat bahwa usia bumi sekitar 4,5 miliar tahun. Permukaan bumi yang baru lahir ketika itu berupa samudera yang terdiri dari magma. Sekitar 4 miliar tahun silam, permukaan bumi mulai mendingin dan membeku, kemudian membentuk batuan keras. Pada tahun 1669, ahli geologi terkenal Nikola Steno mencetuskan hukum superposisi. Hukum superposisinya menerangkan bahwa dalam suatu urutan perlapisan batuan, maka lapisan batuan yang terletak di bawah umumnya relatif lebih tua dibanding lapisan di atasnya, selama lapisan batuan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam keadaan normal. Seperti isinya yang menjelaskan tentang lapisan batuan yang menyusun bumi, peran dari hukum superposisi juga tidak jauh dari hal demikian. Adapun peran dari hukum superposisi yang paling besar adalah sebagai salah satu dasar dalam menentukan umur batuan. Umur batuan yang bertumpuk-tumpuk hingga ke kerak bumi merupakan jejak rekam sejarah bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Apabila kita bisa menentukan umur batuan yang paling dasar, maka tidak akan terlalu sulit dalam menentukan usia bumi. Selain itu, hukum superposisi juga membantu menentukan kronologi kejadian yang terjadi di masa lampau. Dalam arkeologi, hukum superposisi memegang peranan sangat penting, yakni sebagai metode yang paling baik untuk menentukan kerabat usia berbagai bahan arkeologi dan artefak yang digali keluar dari bumi. Namun para ahli geologi terkejut menemukan bahwa ada beberapa periode waktu di bumi yang tidak meninggalkan jejaknya, seolah-olah ada sepenggal sejarah ini sengaja dihapus. Misalnya pada abad ke-18, seorang ahli geologi Skotlandia, James Hutton, yang dikenal sebagai bapak geologi modern, menemukan bahwa batu pasir merah tua berusia 345 tahun langsung menutupi Silur, atau periode batuan laut Greywacke yang terbentuk 425 juta tahun di situs Siccar Point, Skotlandia. Di sela periode itu, sekitar 80 juta tahun lapisan batuan hilang. Artinya, sejarah bumi ada yang hilang secara misterius sekitar 80 juta tahun. Secara geologis, fenomena ini disebut ketidakselarasan Hutton. 1 abad kemudian, seorang ahli geologi Amerika, John Wesley Powell, kembali mengkonfirmasi ketidakselarasan Hutton dengan temuannya di Grand Canyon atau ngarai besar di Colorado, AS. Dan kali ini periode waktu yang hilang ternyata berkisar 1 miliar tahun. Pada tahun 1869, Powell yang dikenal sebagai penjelajah satu tangan, memimpin tim yang terdiri dari 10 orang dalam ekspedisinya selama 10 bulan di Grand Canyon, Colorado. Meskipun proses petualangannya penuh dengan bahaya, tetapi juga sangat menyenangkan. Sebagai ahli geologi, Powell paling tertarik dengan tebing di kedua sisi Grand Canyon. Ibarat peribahasa Tiongkok, dalam suatu peristiwa, orang ahli melihat metode dan esensinya, sedangkan orang awam hanya melihat penampilan, menyaksikan keramaian. Di mata kita, ini adalah kegaiban alam yang ajaib, tetapi di mata Powell, itu adalah perpustakaan para dewa, kiasan mahakarya Tuhan yang sempurna. Bebatuan yang berwarna-warni membentuk sehamparan batu dari sebuah mahakarya besar. Jika ditelusuri lebih lanjut, akan ditemukan sejarah tentang pembentukan bumi. Namun ketika mata Powell melirik sehamparan besar batu kristal yang keras, tiba-tiba dia mengerutkan kening. Dia melihat fenomena yang tidak biasa. Batuan kristal ini sebagian besar berupa granit dan sekis berbentuk daun yang tidak sama dengan susunan lapisan batuan horizontal pada umumnya. Lapisan batuan ini disusun seranjang atau tegak lurus yang tidak biasa. Sementara di atas lapisan batuan kristal terdapat sabuk batu pasir merah setebal 305 meter. Sabuk batu pasir merah ini tersusun rapih mendatar,
Dan yang lebih membuatnya heran adalah para ahli geologi umumnya percaya bahwa batuan kristal keras yang paling muda juga telah berusia 1,7 miliar tahun sejarahnya. Sedangkan lapisan batu pasir yang paling tua di antaranya itu paling awal terbentuk pada 550 juta tahun yang lalu. Artinya, di antara lapisan batuan atas dan bawah itu, ada lebih dari 1 miliar tahun periode lapisan batuan hilang. Ini berarti ada lebih 1 miliar tahun dalam catatan sejarah geologi bumi itu kosong. Powell menyebut keanehan ini sebagai ketidakselarasan sudut besar. Menurut pandangan ahli geologi, usia bumi diperkirakan 4,6 miliar tahun. Jadi apa yang terjadi dengan dunia super global yang membuat 1/4 sejarah bumi itu hilang dalam catatan sejarah? Ledakan kehidupan periode Kambrium. Yang lebih mengesankan adalah fenomena ketidakselarasan bumi ini terjadi tepat sebelum misteri besar lainnya, yaitu ledakan mendadak keanekaragaman kehidupan di bumi pada 541 juta tahun yang lalu. Ini adalah ledakan kehidupan periode Kambrium. Catatan fosil periode Kambrium 541 juta tahun yang lalu dari sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar filum hewan muncul pada periode ini, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah ledakan kehidupan yang tiba-tiba ini terjadi dalam 20 juta tahun hingga 25 juta tahun lalu. Ini adalah periode sekejap mata bagi sejarah bumi. Berbagai fosil yang ditemukan di seluruh dunia secara bersama telah mengkonfirmasi pemandangan spektakuler akan ledakan spesies di bumi ini. Seperti misalnya formasi batu Burgess di Kanada dan situs fosil di Zhejiang, Provinsi Yunnan, Tiongkok, dan sebagainya. Kelompok fosil pada periode ini sangat tipikal, yaitu sejumlah besar organisme dengan spesies yang berbeda muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Dan bukti faktual ini juga pernah membingungkan Darwin 1809 hingga 1882. Dalam buku Asal-Usul Spesies, ia menyebutkan bahwa hal itu masih belum dapat dijelaskan sampai sekarang. Jadi mungkin ada yang bisa menggunakan kasus ini untuk membantah ide evolusi saya. Namun meski Darwin telah meninggal lebih dari 1 abad, tetapi ledakan organisme pada periode Kambrium tetap menjadi misteri besar dalam komunitas ilmiah. Dan hilangnya sejarah geologi bumi selama 1 miliar tahun itu juga sebenarnya sama. Selama waktu berlalu, akan selalu ada jejak yang tertinggal meski hanya secercah, apalagi 1 miliar tahun dalam sejarah yang panjang. Kekuatan alam dan supernatural seperti apa sebenarnya yang menghilangkan formasi batuan berusia 1 miliar tahun itu? Ini juga merupakan salah satu misteri besar yang belum dapat dipecahkan oleh komunitas ilmiah sejauh ini. Selama 152 tahun kemudian, setelah Powell menemukan ketidakselarasan geologis ini, BBC pada September 2021 lalu menerbitkan artikel panjang yang meliputi peristiwa aneh itu lagi dengan judul Destroying Race to Track Down a Missing Billion Years. Dalam artikel itu, BBC mengutip pernyataan Stephen Marsack, Profesor Emeritus dari Departemen Geologi di University of Illinois AS. Dia mengatakan bahwa di pusat benua manapun, baik itu Amerika Serikat, Siberia, atau Eropa, jika mengubur bawah tanah cukup dalam, orang-orang akan menemukan fenomena misterius ini, yaitu ketidakselarasan 2 lapisan batuan. Menurutnya, fenomena geologis ini sangat umum. Hal ini memberitahu kita bahwa ada kisah yang sangat-sangat penting dalam sejarah bumi yang belum kita pahami. Sebenarnya dalam 152 tahun terakhir ini, sudah banyak ilmuwan yang mencoba mencari tahu periode 1 miliar tahun yang hilang ini, sehingga muncullah beragam teori seperti berikut. Dugaan pertama, hipotesis bumi bola salju. Ada ilmuwan yang mencetuskan teori bola salju yang terinspirasi dari lapisan es Greenland. Gletser raksasa ini menyelimuti 80% wilayah Greenland dengan radius sekitar 1,7 juta kilometer persegi. Gletser juga bisa bergerak seperti sungai, tetapi gerakannya sangat lamban. Saat gletser bergerak, secara bertahap akan menyapu permukaan di bawah es. Jika ini berlanjut selama jutaan tahun atau lebih,
ini akan menyapu sejumlah besar lapisan batuan. Jadi teori ini menyatakan bahwa bumi dulunya adalah sebuah bola salju raksasa. Proses erosi bola salju juga mirip dengan lapisan es Greenland. Menurut Profesor Kevin Lane Keller dan timnya di Dartmouth College, Amerika Serikat, bahwa periode ini sangat tua, mungkin sudah berlangsung sekitar 717 juta tahun lalu, yang berakhir pada zaman es besar Prakambrium sekitar 580 juta tahun yang lalu. Gletser besar mampu menyapu lapisan batuan setebal 3-5 km. Ini cukup untuk menutupi stratum atau lapisan batuan hingga 1 miliar tahun lamanya. Lantas, siapa yang menghilangkan 30 juta tahun periode lapisan batuan ini dari 580 juta tahun hingga 550 juta tahun yang lalu itu? Oleh karena itu, teori yang tampaknya bagus ini tidak dapat diakui oleh semua orang karena tidak dapat menjelaskan terkait cacat geologi selama 30 juta tahun itu. Selain itu, teori superbenua juga mengalami nasib yang sama, tidak diakui. Dugaan 2. Kematian superbenua. Teori ini menyatakan bahwa ada superbenua yang disebut Rodinia di zaman kuno. Benua ini menggabungkan apa yang sekarang disebut Antartika Timur, India, Siberia, Tiongkok, Amerika Selatan, sebagian besar Amerika Utara, dan sebagian Afrika yang terbentuk sekitar 1 miliar tahun silam. Belakangan, karena faktor panas bumi, mulai membentuk pegunungan besar dan ekspansi diri. Pegunungan yang mencuat sekitar 6 hingga 8 km, dan karena tinggi, sehingga rentan terkikis oleh hujan dan angin. Dari ekspansi diri sampai membelah diri hingga erosi total, superbenua melakukan perjalanan selama lebih dari 200 juta tahun hingga terbelah sepenuhnya 750 juta tahun yang lalu. Sesar keras kemungkinan merobek tanah di sekitar ngarai, menyebabkan batuan dan sedimen terbawa ke laut. Pertanyaannya, siapa yang memindahkan lapisan batuan yang terbentuk 750 juta tahun itu kemudian? Kemudian muncul lagi teori ketiga, yang mengatakan bahwa hilangnya lapisan batuan adalah imbas dari beberapa peristiwa superposisi, seperti misalnya superbenua plus bumi bola salju. Dugaan 3. Hilangnya lapisan batuan disebabkan oleh superposisi dari beberapa peristiwa. Pendukung teori ini, Profesor Rebecca Flowers dari Universitas Colorado, menemukan bahwa sehamparan piringan batu purba besar yang mengelilingi Teluk Hudson di timur laut Kanada juga telah hilang, tapi tidak sama dengan periode Grand Canyon. Oleh karena itu, ia percaya bahwa hilangnya periode stratum 1 miliar tahun bukanlah fenomena tunggal yang terisolasi, tetapi kombinasi dari serangkaian hilangnya stratum yang lebih kecil. Profesor Flowers bahkan menegaskan, mungkin tidak ada efek erosi glasial. Tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah meningkatnya kerak dalam skala besar, ketinggian permukaan laut menyebabkan sedimen ini sulit untuk diendapkan menjadi batuan, sehingga tidak ada lapisan batuan pada periode waktu sejarah ini. Dugaan 4. Penyimpangan dalam pengukuran. Dugaan terakhir, seorang profesor geologi di Universitas California, Santa Barbara, Francis McDonnell, memperkenalkan teknik yang disebut termokronologi. Metode termokronologi ini digunakan untuk mengukur perubahan suhu untuk menentukan sejarah sejak terbentuknya batuan. Menurut Profesor Marsak yang disebutkan dalam artikel panjang BBC itu, bahwa sebagai contoh misalnya granit, jika usianya ditentukan 100 juta tahun dengan metode pengukuran sebelumnya, maka 100 juta tahun ini mungkin dihitung sebagai periode pendinginan magma menjadi padat, bukan periode waktu ketika batuan sudah ada di bumi setelah terbentuk. Kita ambil contoh misalnya, seperti saat mengukus roti, kita mengacu pada waktu keseluruhan untuk produksi dan pengolahan roti kukus, bukan hanya perhitungan waktu saat roti sudah siap saji. Penggunaan termokronologi ini untuk memperkirakan secara garis besar kapan batu itu terbentuk di permukaan bumi. Metode ini relatif lebih akurat,
Jadi bisakah teknologi termokronologi secara akurat menentukan usia bebatuan sekaligus memecahkan misteri Grand Canyon yang hilang selama 1 miliar tahun itu? Sebagai orang awam, kita hanya bisa wait and see. Ada yang mengatakan bahwa planet biru ini menyimpan banyak misteri, sehingga para ilmuwan sangat sibuk untuk mengungkapnya. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada misteri di dunia ini, hanya saja kita tidak dapat melihat fakta sesungguhnya. Semua ini berasal dari ciptaan Tuhan. Cukup bagi kita untuk menghormati fakta itu sendiri. Jadi, menurut teman-teman, teori mana yang lebih dapat diterima? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.